Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa duduk sejenak, i'tikaf sejenak, berzikir sambil kita ulang-ulang pelajaran kita untuk saling mengingatkan. Tidak ada usaha kita yang lebih baik untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Masih kita bicara berkaitan dengan apa yang disebut dengan ibadullah, hamba Allah. Allah kalau menyayangi hambanya disebutnya dengan ibadi. Wahai hambaku, ya ibadi. Kita sudah baca ayat-ayat sebelumnya ciri-ciri orang yang disebut sebagai hamba Allah itu. Pada pertemuan kemarin, pada pertemuan minggu lalu. Kemarin saya tidak bisa datang karena saya nginap di rumah sakit. Jadi ada anak sakit, saya merawat menunggu dia. Saya lupa ngasih tahu sama. Jadi siapa orang yang disebut, yang dipanggil dengan hambaku, itu adalah orang yang disayangi oleh Allah, yang beberapa kriterianya kita sudah sebut pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, dalam surah Al-Baqarah Allah mengingatkan lagi satu keistimewaan pada orang yang dipanggil sebagai hamba-Ku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, kalau hamba-Ku bertanya tentang aku. Kita sudah bicara sebelumnya ini. Ciri-ciri, tanda-tanda orang yang disebut sebagai hamba-Ku itu. Nah, kalau hamba-Ku yang seperti itu bertanya tentang aku, kata Allah, inni qarib. Aku sangat dekat. Jadi bukan hanya dekat, tapi sangat dekat. Bahkan dalam ayat ini disebut aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dari urat leher. Jadi begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadari bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kita tidak bisa membuat perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Makanya sekarang kan kita lihat banyak kejadian orang membuat-buat tipu daya. Istilah orang sekarang rekayasa. Allah mengingatkan makaru wa makarullah, bahwa makaru makran wa makarna makran pada mirnahu tadmir. Orang yang suka membuat tipu daya, membuat mengicu-ngicu orang, menipu-nipu orang, membuat mereka, kami membuat tipu daya. Tetapi kata Allah, kami hancurkan dia, orang itu, sehancur-hancurnya dengan tipu dayanya sendiri.
Jadi kalau Allah itu dekat dengan kita, ketika kita membuat tipu daya, menipu orang segala macam, Allah kan tahu. Allah itu karib, karib, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada orang lain. Jadi Allah lihat, kamu menipu orang ya, kamu membuat tipu daya, buatlah, kamu jatuh nanti setelah itu, ya, dibawa oleh tipu dayanya jatuh sendiri. Nah, kembali kepada yang tadi, bila hambaku bertanya tentang aku, katakan, aku dekat. Nah, dua konsekuensi dekatnya Allah. Yang pertama tadi, kalau kita membuat perbuatan mungkar, maksiat, Allah tahu. Allah jatuhkan kita dengan kemungkaran kita sendiri. Tapi yang kedua, sebaliknya juga seperti itu. Kalau berbuat baik, Allah tahu. Tapi yang keduanya apa? Kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa yang lembut, dengan doa yang tulus, Allah tahu. Maka uji budak watadai idada. Aku jawab, aku kabulkan, ya, doa orang yang berdoa. Artinya orang-orang yang tadi lebih istimewa, yang disebut dengan hambaku tadi, dikabulkan doa. Kapan dikabulkan? Idza da'ani, kalau dia berdoa. Kalau tidak berdoa, tak dapat kabul. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa doa itu perlu, doa itu penting, dan doa itu ditunggu oleh Allah. Nah, ada orang hendaknya ketika habis salat, kalau tidak akan mau berdoa bersama, karena ada yang merupakan doa bersama di bid'ah segala macam, doa aja sendiri. Jangan sampai tidak berdoa. Ketika imam baru mulai berdoa, hanya tagak biar seperti tidak mementingkan doa. Padahal Allah mengingatkan, uji budak watadai. Orang yang tidak mau berdoa itu orang sombong. Ya, orang sombong. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada sediji zarah saja kesombongan di hatinya, apalagi kesombongan kepada Allah. Ikut. Kalau tidak ikut, berdoa bersama, doa aja sendiri. Karena mungkin yang didoakan imam itu, doa imam itu mungkin ada sesuatu yang kita perlu, yang tidak termasuk dalam doa imam, kita doa. Padahal imam berdoa, Allahumma ighfir lana. Imam tidak mendoakan Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni aku. Tidak gitu. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana itu siapa? Ya, yang ada dalam masjid itu didoakan semua. Kita hanya doa. Mengaminkan doa itu sama dengan doa. Aku mulai si imam ke doa, nyelam takak langsung berjalan. Ya, tapi mudah-mudahan dia tidak sombong. Mudah-mudahan dia mungkin ada urusan lain. Tapi kalau setiap hari itu namanya. Jangan tunjukkan kesombongan kita di hadapan Allah. Jangan tuduh orang yang berdoa bersama. Itu bid'ah. Orang berdoa disuruh kok dibuat katakan tidak sesuai dengan Allah. Itu salah. Uji budak watadai. Jadi Allah maghfir, ya Allah ampuni dosa kami. Dosa dua ibu bapak kami. Yang didoakan oleh imam bukan hanya kita. Ibu bapak kita ikut didoakan. Masa kita tidak mau? Wali walidaina warhamhuma kama rabbayani. Sayangilah ya Allah ibu bapak kami. Oh enggak boleh. Orang tidak usah mendoakan orang tua dan lain. Cukup doa.
ya silakanlah, tapi jangan tunjukkan kepada orang terpengaruh dengan kita. Ya, doa, tenang aja. Kalau kita tidak akan aminkan doa, tidak masalah, doa aja sendiri. Itu tanda ketawaduan, tanda kerendahan hati, merendahkan hati dari Allah. Ketika orang berdoa, ikut kita. Ya. Uji budak watadai idza da'ani. Saya udah capek berdoa, kok enggak dikabul-kabulkan, enggak dijawab-jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah kita. Allah yang berjanji, aku kabulkan doa. Aku jawab doa. Tapi kok enggak mau kabul? Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu pasti diterima. Tapi kapan? Jadi ada 3. Yang pertama dikabulkan langsung. Dikabulkan langsung. Mungkin di antara kita pernah sekali 2 kali merasakan itu. Ini pengalaman pribadi saya misalnya. Atau Bapak Ibu juga punya pengalaman sendiri-sendiri. Saya beberapa tahun lalu, satu ketika, beberapa tahun lalu lah, gaji pegawai negeri ini kan kecil, ya, banyak, dengan jauh itu banyak. Saya salat duha, saya berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki yang berkah, yang bisa mencukupi kebutuhan aku, ya Allah, yang berkah, yang halal. Doa dengan sepenuh hati. Apa yang terjadi? Selesai berdoa, berbunyi klakson sepeda motor di halaman. Bunyi. Setelah itu ketutnya pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Apa yang terjadi? Dia antarkan amplop. Jadilah untuk belanja. Mungkin ibu-ibu ya bapak mungkin tidak percaya. Kalau ada seorang profesor yang tidak bapiti di kantongnya, di ATM pun tidak ada. Esok masukkan. Tapi setiap perlu ada datang. Dan itu ada beberapa kali. Berdoa dengan sepenuh hati. Uji budak watadai. Doa. Jadi ada doa yang dikabulkan langsung. Tetapi ada doa yang tidak dikabulkan sekarang. Langsung. Kenapa? Karena Allah tahu. Yang paling tahu tentang kebutuhan kita, tentang masalah kita itu Allah. Allah lebih tahu, justru lebih tahu dari kita sendiri. Kita yang kita minta itu bukan kebutuhan ternyata, tapi apa? Keinginan. Keinginan itu juga kebutuhan berbeda. Jadi saya kalau di rumah, kalau rumah mau beli-beli, saya tanya, ini kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan, beli. Makan, minum, ya sekolah anak, berobat, itu kebutuhan. Kebutuhan itu kan betul tingkat juga. Kalau keinginan kita tidak butuh, tapi hanya ingin saja. Beli baju lah banyak, belinya cek itu keinginan. Ya, nanti perlu lihat baju baru segala macam. Ukur gitu. Nah Allah tahu itu. Allah yang paling tahu. Makanya kata Allah sama dengan kita. Kalau kita umpamakan saja kita dengan anak. Minta duit sekian-sekian. Kita melihat dia belum butuh. Cuma dia ingin nanti main-main. Kita akan kabulkan tapi nanti. Tunggu. Ada yang ditunda.
Ada yang justru doa itu disimpan oleh Allah nanti di akhirat. Diberikan. Ini yang kamu minta di dunia. Kalau ini saya kasih di dunia lu, kamu bisa lupa kepada aku. Kalau aku kasih ini di dunia lu, kamu mungkin menjadi orang yang menyalahgunakan kebulan doa. Di akhirat dikasih. Itu. Yang ketiga, ada doa yang kita minta. Allah tahu tadi kebutuhan kita, tapi sebenarnya kita tidak butuh itu. Kita tidak butuh. Allah beri dengan bentuk yang lain yang bukan kita minta, tapi ternyata itu yang kita butuhkan. Ditukar oleh Allah. Jadi artinya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti akan kabulkan doa-doa hambaku kalau dia berdoa, kalau dia berminta. Tapi apa syaratnya? Falyastajibuli. Kalau saya mengartikan falyastajibuli itu penuhi syarat-syarat berdoa minta kepadaku. Ya, apa? Ya, kalau ada berdoa istighfar. Ya, minta ampun dengan sesungguh-sungguh hati. Saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu. Ada seorang mahasiswa saya. Waktu dia kuliah dengan saya, anaknya pintar, cerdas, akhlaknya bagus. Setelah tamat kuliah, sekian tahun, dia mencari guru lain. Sesudah itu berubah. Hilang rasa hormat segala macam itu. Dia masuk kelompok pengajian yang suka. Yang bahkan sepertinya memusuhi orang yang tidak sama dengan dia. Termasuk terhadap saya sendiri. Suatu ketika dia ngaji di masjid dulu. Di Jalan Buyung. Ibu saya masih hidup waktu itu. Sudah Jumat. Ibu saya kemudian pulang ngaji, tanya. Itu yang dikatakan apa namanya? Orkes itu apa? Katanya ibu kok nanya orkes apa ceritanya? Sejakalah tadi ada Ustaz, orkes itu haram, macam-macam lah. Saya tanya siapa nama Ustaznya? Ibu saya mengatakan rupanya Ustaz itu murid saya itu. Dia katakan ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Ya, kami jadi ketakutan kata ibu saya. Oh, tidak lama setelah itu saya ke masjid jumpa dengan dia. Kalau dulu jumpa salam cium tangan, hormat. Sekarang salam seperti orang tidak kenal dengan kita, dengan saya. Nah, sebagai guru, sebagai orang tua tentu saya kaget, kejut saya. Kok berubah? Hari bulan puasa waktu itu. Jadi berdiskusi, pokoknya dia melawan. Iya nih, bilang kan, tidak apa-apa saya sabar belum puasa. Ada bapak lain ikut bersama saya berdiskusi dengan dia. Saya stop karena suasana tidak apa. Ya, saya stop nanti aja kita diskusi. Dia sudah mengatakan ini bid'ah, ini sesat, segala macam lah. Termasuk gitu. Tidak lama setelah itu, waktu itu sore, asar, dia datang ke rumah. Datang ke rumah dibawanya bukunya banyak, buku kecil. Pak, Bapak, tidak sopan masuk rumah itu. Itu betul-betul ujian untuk saya. Bapak sudah baca buku ini banyak buku dibawanya buku kecil. Loh, ini anak, buku apa itu? Kamu tidak tahu saya banyak di buku. Buku kecil itu tidak perlu gitu. Karena begitu sikapnya yang tidak bersahabat, akhirnya ini anaknya perlu saya tegur. Saya bilang, kamu udah saya sebut namanya. Kita sebut aja namanya Ali. Kamu masih Ali kan? Iya Pak. Saya ini buruk-buruk seperti ini pernah jadi guru kamu. Kalau kamu tidak mengaku itu serah kamu.
Sekarang saya bertamu di rumah saya. Sebagai tuan rumah wajib memuliakan tamu. Kamu tamu. Tapi kalau tamu kurang ajar seperti ini, saya bunuh kamu. Keluar. Belum puasa ini. Keluar. Tidak ada lagi hormat. Kamu sombong segala macam. Ini belum puasa ini. Keluar daripada saya. Naik pitam ada. Berdiri dia, kumpulnya bukunya berjalan sambil keluar. Sambil keluar apa katanya? Tapi kami melihat Bapak masih sholat. Ada apa? Itu ternyata saya kuliah di Jakarta. Guru saya salah satunya orang yang mereka benci. Karena tidak semua nampak mereka. Padahal guru itu sangat baik. Itu rupanya. Ya tentu luka hati saya waktu itu. Dia udah belum puasa ya. Saya doakan ya Allah, saya sudah maafkan dia. Tapi saya usir. Tidak lama setelah itu saya menjadi dekan di fakultas kampus. Itu selang ada 2-3 tahun lah. Dia datang berubah sikapnya. Assalamualaikum Pak Prof. Paling Pak Prof. Salam. Ini si Adi. Sebutnya namanya Adi. Dia salam seperti dulu. Sebelum dia melawan kepada saya. Cium tangan lagi, duduk lagi manis. Apa kabar? Prof, saya mohon maaf. Kenapa? Setelah saya pergi ke sana, belajar di sini, ternyata yang Prof bilang itu benar. Saya meminta maaf. Nah itu, saya minta maaf. Tentu hati saya sudah lembut lagi. Ya, ini mahasiswa kesayangan saya dulu, tapi sempat berubah memusuhi saya. Maafkan dia, sudah. Rupanya mau melamar pekerjaan. Minta, dia mau jadi dosen, dia sudah S2. Prof, kalau boleh saya melamar untuk masuk jadi dosen. Nah itu tadi. Dia sudah minta maaf, sudah minta ampun. Ingat saya penuhi syarat berdoa. Syarat berdoa yang pertama itu apa? Istighfar. Minta ampun kepada Allah, menyesali semua perbuatan yang salah-salah. Allah maafkan, Allah lembut hati Allah. Saya kabulkan permintaan. Saya terima dia jadi dosen. Saya jadi dosen, dokter dan sekarang. Tapi dia berubah. Itu kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun dari kesalahan-kesalahan kita. Uji da'wat da'i falyastajibu, penuhi syarat. Penuhi syarat menjadi hamba Allah yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan. Itu syarat-syarat doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rendahkan hati, tundukkan hati, berdoa dengan sepenuh hati. Ada orang berdoa dengan sepertinya apa? Tidak sepenuh hati. Seperti doa membentak-bentak Allah. Sebenarnya doa itu kan sama aja dengan perintah. Ya Allah, Allah merzukni rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairul raziqin. Tapi ya Allah, ya Allah. Allah diminta-minta. Sebenarnya permintaan itu kan perintah. Tapi kalimatnya kalimat perintah. Ya Allah, beri aku rezeki. Itu kan perintah. Cuma karena permintaan itu dari bawah ke atas, itu namanya doa. Kalau permintaan dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Jadi kalau anak memerintah orang tuanya, ya kasih dia duit, itu kan perintah. Tapi namanya perintah. Tapi kalau ayah menyuruh, ambil itu perintah.
Walaupun itu namanya permintaan, Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk mengabulkan permintaan. Jadi jangan malas meminta kepada Allah. Jangan tidak mau diingatkan orang untuk meminta kepada Allah. Ketika terdengar orang berdoa, apalagi di hadapan kita, ingatkan diri kita. Saya mau ikut lah. Saya mau ikut. Apalagi dia meminta pakai kata-kata kami. Mak ada juga saya dengar di antara orang-orang yang mungkin tidak paham arti yang dia doakan, dia minta untuk diri kita, untuk diri dia sendiri. Ya, Allah maghfirli dzunubi. Itu untuk dirinya. Ya Allah ampuni dosaku. Kita aminkan boleh juga kita aminkan itu untuk dia, bukan untuk kita. Nah, walaupun begitu, terdengar orang berdoa, suara orang berdoa itu, apalagi suaranya lirih sekali, dengan hati yang lembut, yang teduh, duduklah kita berdoa bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengira Allah tidak mengabulkan doa kita setelah semua persyaratan untuk berdoa kita lengkapi. Tetapi Allah menunggu waktu. Ada yang dikasih, ada yang menunggu waktu, ada yang dikasih dalam bentuk lain, diberi. Ya, nah, kalau seperti kita kepada anak, dia minta ini, naniko tidak cocok doa, naniko tidak cocok doa, naniko yang perlu dikabulkan. Falyastajibu pendoa wal yu'minu bi, yakin beriman kepada Allah. Jadi doa itu harus disertai dengan keyakinan juga. Yakin bahwa doa kita akan dikabulkan kepada Allah. Kemarin juga saya katakan, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, berada dalam sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku yakin dia, aku akan kabulkan doanya, aku kabulkan. Tapi kalau doa untuk orang kehendak aja, untuk orang kehendak meminta, Pak minta lebih, apa iya le, malih dia Pak magi kan? Ambil itu doa, sungguh-sungguhlah, yakinlah menghadapkan bukan hanya wajah, tapi wajah hati ini. Yakin doa kita didengar oleh Allah dan yakin, Pak hidup saya susah terus, bagaimana? Ya, susah itu kan di hati. Ternyata kecukupan hidup itu adalah hati. Saya ingat pemerintah waktu masanya Pak Sulit itu nggak salah. Itu kan orang-orang Sakai dulu banyak kan, dari Minas sampai ke Dumai banyak orang Sakai. Hidup di tengah hutan. Saya ada beberapa kali masuk ke hutan, menengok orang hidup. Ya memang seperti mereka seperti hidupnya ya mau maaf seperti binatang aja, masuk semak, keluar semak, hilang aja. Seperti itulah. Jadi oleh masa pemerintahan Gubernur Pak itu dibuatkan rumah permanen. Seluruh mereka tidak mau mereka ditinggalkan di rumah itu, dia masih nyaman di hutan. Artinya apa? Bahwa kebahagiaan itu ternyata tidak diukur dengan banyak sedikitnya uang, tapi diukur dengan kecukupan hidup. Wah, apa orang saya hidupnya cukup? Ya cukup. Buktinya apa? Mereka hidup eksis. Mau dimakan ada di hutan, ada ini, ada itu, semua dia makan, dicarinya. Jadi cukup. Tidak pernah dia. Oleh sebab itu tuh kita yang kita minta kepada Allah itu istighna itu meminta apa? Kalau kita meminta kekayaan yang sesungguhnya bukan kekayaan harta, tapi adalah kekayaan hati. Laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina minan nafsi wal adab. Bukanlah kekayaan itu kaya harta, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Ya.
Dulu di kampung makan ubi babuy, ya kan? Enak. Sampai di kota makan hamburger. Nah, kini kok kalau orang-orang yang kita yang pernah makan ubi babuy kampung dulu, saya lebih mau diganti burger itu dengan ubi babuy. Nyata itu enak. Kenapa? Itu yang sesuai dengan hati. Yang kita minta adalah itu kekayaan jiwa. Kalau kekayaan jiwa semuanya menjadi mengantarkan kepada kita ketenangan. Kembali kepada yang tadi, jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa itu tidak hanya khusus waktu habis salat saja, itu salah satu doa yang mustajabah. Tapi kapan saja berdoalah. Sampai kapan? Sampai tidak bisa lagi berdoa. Hanya didoakan orang. Itu aja. Dan kita juga berdoa supaya nanti anak cucu kita, keluarga kita mendoakan kita. Itu kita doakan. Bapak Ibu sekalian, demikian hari sudah siang. Ada yang mau bertanya? Ya, jawab lagi. Oh ya? Ya, jadi salat itu, ini kan salat arti harfiahnya secara bahasa doa. Ya, sebab salat itu adalah ibadah yang paling lengkap. Ada doa, ada jihad, ada istighfar, kalau namanya ada doa. Walaupun salat itu juga sudah doa, tapi kita habis salat nanti berdoa lagi. Antara lain doa yang kita doakan supaya salat yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Kan waktu salat kita tidak mendoa supaya salat kita diterima. Habis salat kita doa. Jadi lengkapilah doa-doa. Salat itu doa. Itu secara harfiah. As-salatu ya doa. Salat itu doa. Jadi orang yang tidak, ya apalagi salah satu doa yang mustajabah itu kan ketika kita berada dengan Allah sangat-sangat dekat. Apa kata Nabi? Kapan kita berada dengan Allah yang paling dekat? Ketika sujud. Ketika sujud itu berdoalah dengan sungguh-sungguh hati. Ya. Boleh, makanya sebelum berdoa itu kan ada yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Dan itu Nabi waktu perang Badar beliau banyak sujud apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum itu kita memanggil Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri, dengan rahmatmu aku minta tolong kepadamu. Apa yang mau disampaikan? Sampaikan. Allah senang sekali mendengar suara dari hambanya yang berdoa kepadanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Rabbi habli minas salihin. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri, dengan rahmatmu aku minta tolong, berilah aku keluarga yang saleh, keluarga yang tidak keluarga yang kayu. Kalau kayunya saleh bagus, miskin saleh juga, tapi cukup itu. Tapi yang kita minta adalah kecukupan, cukup. Jadi saleh. Jadi gitu aja. Itu ya. Itu pertanyaannya. Baik. Karena waktu sudah masuk, kita sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi